Halo Milanisti, jumpa lagi di Milan TV News, dan kali ini Milan TV News akan menyajikan secara update tentang fakta-fakta menarik, berita seputar AC Milan, yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. Jadi, pastikan Milanisti simak videonya sampai selesai. Kemudian agar tidak ketinggalan berita menarik dari Milan TV News, klik tombol like dan subscribe. Dan inilah berita hari ini. Permanen di AC Milan, Ante Rebic ganti nomor punggung. Milan secara resmi mengumumkan mempermanenkan penyerang Kroasia Ante Rebic dari Eintracht Frankfurt hingga Juni 2025. Dalam kesempatan itu pula, Rebic menunjukkan nomor punggung baru yang akan dikenakan untuk musim depan, yakni nomor punggung 12 sebagai pengganti nomor 18 yang ia pakai di musim lalu. Sebelumnya, Rebic dan Silva bertukar klub musim lalu dengan status pinjaman 2 musim. Akan tetapi, pihak Frankfurt dan Milan memutuskan untuk membuat perpindahan ini menjadi permanen. Menyusul, kedua pemain itu telah tampil cukup memuaskan untuk kedua klub yang dibelanya sekarang. Pencapaian Ante Rebic tampil cukup konsisten dalam 30 laga bersama AC Milan musim lalu. Ia telah mencetak 12 gol dan 4 assist untuk Rossoneri. Torehan tersebut membuat pemain berusia 20 tahun ini jadi top scorer Rossoneri untuk musim 2019-2020. Klub Jerman Freiburg berminat pada bintang AC Milan Rade Kronis. Rade Kronis bergabung dari Empoli pada jendela transfer musim panas tahun lalu. Akan tetapi, ia justru mengalami kesulitan mendapat jatah waktu bermain bersama Rossoneri. Bahkan, dirinya kalah bersaing dari Lucas Biglia yang sudah angkat kaki dari Milan di penghujung musim kemarin. Kemudian, masalah cedera yang dialaminya juga memunculkan spekulasi bahwa ia kemungkinan akan meninggalkan Rossoneri meski baru 1 tahun mendarat di San Siro. Dan kini, diklaim bahwa sederet klub telah meminta informasi mengenai pemain internasional Bosnia tersebut. Menurut kabar dari Milan News, Freiburg kabarnya telah mengajukan tawaran antara 7 hingga 8 juta untuk memboyong sang pemain ke Jerman. Rossoneri lantas akan mempertimbangkan tawaran itu terkait gelandang mereka Rade Kronis. Milan bidik 5 pemain untuk atasi 2 area bermasalah. Menurut pemberitaan dari Tuttosport, Rossoneri kemungkinan bakal mencari bek kanan baru setelah David Calabria dan Andrea Conti sama-sama kesulitan pada musim lalu. Namun, upaya pencarian fullback baru hanya akan dilakukan jika salah satu dari Conti atau Calabria meninggalkan AC Milan. Lantas, jika hal tersebut terjadi, maka manajemen AC Milan dikabarkan telah menjadikan Denzel Dumfries dan Serge Aurier sebagai kandidat target. Sementara itu, surat kabar tersebut menambahkan bahwa salah satu dari Timo Bakayoko, Florentino Luis, dan Bukhari Sumeri akan didatangkan untuk memperkuat lini tengah Milan jelang bergulirnya musim baru. Tawaran menggiurkan bagi AC Milan, Fiorentina rela lepas Federico Chiesa dengan harga diskon. AC Milan pada awalnya memang tertarik untuk mendatangkan 2 bintang Fiorentina sekaligus, yakni Federico Chiesa dan Nikola Milankovic. Namun, berkaca kepada kebutuhan tim, AC Milan diketahui mulai fokus untuk memboyong Nikola Milankovic saja, mengingat klub asal Milano itu tengah dalam kondisi krisis pemain bertahan. Pasalnya, nama Musacchio dan Romagnoli yang merupakan pemain bertahan AC Milan mengalami cedera otot. Kemudian, Leo Duarte sendiri kualitas dan dinilai belum maksimal jika harus dimainkan secara reguler. Praktis, Stefano Pioli hanya memiliki nama pemain senior Simon Kjaer. Di sisi lain, Kjaer sendiri diproyeksikan memiliki tandem pemain muda Matteo Gabbia yang masih berusia 20 tahun. Namun, dilansir dari Football Italia, Nikola Milankovic telah santer dikabarkan telah diburu oleh AC Milan. Di sisi lain, Fiorentina sendiri kabarnya akan melepas pemain timnas Serbia tersebut dengan harga tidak kurang dari 40 juta euro. Lantas, alih-alih melepas pemain asal Serbia tersebut, Fiorentina justru menawarkan Federico Chiesa. Tak tanggung-tanggung, Fiorentina akan memberikan harga diskon bagi Rossoneri untuk mempermudah mereka memboyong Chiesa.
Akan tetapi, hingga kini belum diketahui seberapa besar diskon yang akan diberikan oleh Fiorentina mengingat harga transfer Chiesa sendiri telah dibanderol sebesar 70 juta euro. Layak ditunggu pergerakan apa yang akan dilakukan oleh AC Milan melihat kondisi tersebut. Line up starting 11 muda AC Milan musim 2020-2021. Keberhasilan AC Milan merekrut Pierluigi Brahim Diaz dan Sandro Tonali tampak semakin membuat Rossoneri sebagai tim yang bertumbuh pada pemain muda. Pasalnya, ketika pemain tersebut praktis tak ada yang umurnya di atas 21 tahun. Pierluigi baru berusia 20 tahun, sedangkan Sandro Tonali dan Brahim Diaz sama-sama berusia 21 tahun. Fakta tersebut menjadi bukti kalau AC Milan memang fokus ingin membangun ulang kekuatan timnya yang berlandaskan pada deretan pemain muda. Pasalnya, selain 3 pemain muda tersebut, di skuad inti AC Milan saat ini sudah begitu banyak wonderkid yang siap unjuk konsisten di musim ini. Bahkan, menariknya, saking banyaknya AC Milan mengoleksi pemain muda, skuad Milan bisa dibuat menjadi starting 11 yang khusus dengan skuad pemain muda. Dimulai dari posisi kiper ada Gianluigi Donnarumma yang berusia 21 tahun. Lantas dikarenakan mengandalkan formasi 4-2-3-1, maka dibutuhkan 4 bek sejajar untuk membentengi Donnarumma. Mereka adalah Pierluigi dan Matteo Gabbia yang masih berusia 20 tahun. Kemudian ada Theo Hernandez dengan usia 22 tahun. Dan satu pemain jebolan tim Primavera yakni Gabriel Belodi yang masih berusia 20 tahun. Dan lagi, agar terjadi keseimbangan, maka double pivot gelandang bertahan AC Milan bakal diisi oleh Sandro Tonali dan Ismail Bennacer, di mana mereka sama-sama berusia 22 tahun. Sedangkan untuk urusan penyerang akan diserahkan pada Rafael Leao, Alexis Laemacher, dan Brahim Diaz, di mana ketiganya berusia 21 tahun. Posisi striker bisa saja diberikan kepada pemain muda Lorenzo Colombo yang masih berusia 18 tahun. Akan tetapi, jika itu terjadi, maka starting 11 AC Milan jadi tak punya pemimpin. Oleh karena itu, dibutuhkan seorang mentor untuk membimbing 10 pemain muda tersebut. Dalam hal ini, pemain gaek Zlatan Ibrahimovic. Kapasitas Zlatan Ibrahimovic di sini otomatis bisa menjadi kapten sekaligus mentor yang bijaksana di line up starting 11 AC Milan tahun 2020-2021. Coret Rebic dan Paqueta, Pioli pilih Brahim Diaz main di Liga Eropa. Brahim Diaz berpeluang tampil di pertandingan kompetitif pertama Milan di musim ini saat melawan Shamrock Rovers di kualifikasi Liga Eropa nanti. Menurut Gazzetta dello Sport, Brahim Diaz berpeluang diturunkan Stefano Pioli di starting line-up Milan dalam laga kualifikasi Liga Eropa saat melawan Shamrock Rovers pada hari Jumat depan. Pasalnya, Brahim Diaz sendiri mampu menunjukkan tajinya dan tampil apik di laga pramusim AC Milan kontra Vicenza dengan mencetak 2 gol dalam kemenangan 5-1 atas Vicenza. Terlebih, Ante Rebic harus absen dalam 3 pertandingan Liga Eropa karena sanksi kartu merah kala masih membela klub sebelumnya Eintracht Frankfurt. Namun begitu, Brahim Diaz tampaknya bakal bersaing dengan Lucas Paqueta yang juga berposisi sama dengan Diaz. Namun, jika dilihat dari agenda pramusim, ex-pemain Manchester City itu lebih layak tampil sebagai starting 11 di laga kontra Shamrock Rovers nanti. Demikian berita AC Milan kali ini. Nantikan berita update AC Milan lainnya hanya di Milan TV News. Support selalu Milan TV News dengan cara like dan subscribe.